Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fadilah, NIM 18205-120 dari Prodi Perbankan Syariah 5A. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen pembiayaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengawasan pasif dan aktif dalam pembiayaan bank syariah. Pengawasan pembiayaan pada bank syariah dapat bersifat aktif dan dapat pula bersifat pasif. Pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan pengawasan on the spot, yaitu di tempat usaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang akan timbul. Sedangkan pengawasan pasif yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur, seperti laporan keadaan keuangan dari neraca dan laba rugi, laporan penyaluran keuangan dari mutasi rekening pinjaman, laporan aktivitas dari keadaan stok dan perkembangan usaha dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan downgrading risk, apa dampaknya dan bagaimana meminimalisirnya? Downgrading risk yaitu menurunnya resiko penilaian, merupakan resiko kredit yang berkaitan dengan sifat spesifik dari perusahaan yang bersangkutan. Untuk dampak dari adanya penurunan resiko penilaian yaitu yang pertama, mempengaruhi kemampuan harga komoditas dalam melakukan pembayaran maupun pembiayaan utang. Yang kedua, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang ketiga, berkurangnya potensi pemasukan arus kas dari kredit yang sudah disalurkan. Yang keempat, terhambatnya progres pekerjaan proyek konstruksi. Yang kelima, potensi berkurangnya jumlah tender dari proyek-proyek infrastruktur yang sudah direncanakan sebelumnya. Bagaimana meminimalisir jika terjadi penurunan nilai resiko? Guna menjaga risiko utang perusahaan di Indonesia, pemerintah perlu memberikan sejumlah insentif kepada perusahaan untuk mengimbangi stimulus yang telah diberikan untuk mendorong daya beli masyarakat. Karena dengan adanya stimulus yang ditargetkan untuk masyarakat, pasti akan memiliki dampak tertentu bagi perusahaan. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan pemberian paket insentif dengan hati-hati agar Indonesia tetap memiliki rating investment grade atau peringkat investasi. Adapun mitigasi yang dilakukan oleh perseroan untuk menekan risiko keuangan adalah dengan melakukan akselerasi progres pada proyek-proyek dan memastikan target pembayaran proyek tercapai. Pertanyaan ketiga, sebutkan jenis-jenis dari pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Jenis dari pembiayaan sindikasi ada 3, yaitu lead syndication, club deal, dan sub syndication. Yang pertama, lead syndication. Proses dari lead syndication yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggung jawab bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Jenis yang kedua yaitu ada club deal. Proses dari club deal yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai hubungan kerjasama dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayainya dalam proyek tersebut. Hubungan antar peserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan koordinatif. Yang ketiga, ada jenis subsyndication. Proses dari subsyndication yaitu bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Sebagai contoh, bank subsyndication yaitu bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Pertanyaan yang keempat, apa kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan? Basarnas merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan keuangan syariah, karena tujuan utama didirikannya lembaga ini adalah untuk menyelesaikan sengketa muamalah di bidang perdagangan dan keuangan. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas diatur dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional
yakni yang pertama, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional. Yang kedua, memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Pertanyaan yang kelima, persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online, baik syariah maupun konvensional. Bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online? Strategi yang pertama yaitu bank harus menjalin kerjasama dengan vintage atau membuat produk vintage. Strategi ini sudah dimulai oleh beberapa bank yang menggandeng vintage untuk melengkapi produk mereka, bahkan ada yang sudah membuat produk vintage sendiri. Strategi yang kedua, membangun digitalisasi proses. Dengan digitalisasi proses, peran manusia yang berbiaya besar akan berkurang secara signifikan. Di sini diperlukan tidak hanya komiten manajemen dalam memperkuat infrastruktur berbasis teknologi, tapi juga kesiapan manajemen mengubah organisasi, pola kerja, dan kebutuhan skill SDM yang baru. Strategi yang ketiga yaitu bank-bank harus mahir menggunakan data analisis. Kemampuan ini dibutuhkan untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat tentang permasalahan yang sedang dihadapi berdasarkan data mentah yang dikumpulkan. Strategi yang keempat yaitu bank harus mampu mengoptimalkan digital marketing. Digital marketing memungkinkan produk bank bisa dipasarkan secara cepat, masif, dan dengan daya jangkau yang lebih luas. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.